harus terjadi naik di atas meja. Boleh nggak sih kita naik di atas meja? Dalam ruang sidang, siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. Seharusnya Hotman yang sudah menjadi pengacara senior, yang katanya 38 tahun menjadi advokat, menyurati organisasi advokat di mana saudara Firdaus bernaung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat Kusin TV dalam perspektif hukum mengenai kasus-kasus yang viral. Baru-baru ini 6 Februari 2025 ada yang heboh di mana itu menjadi konsumsi publik. Seorang pengacara naik di atas meja dalam persidangan pidana di Pengadilan Jakarta Utara. Heboh satu Indonesia, sidang perkara Razman Arif Nasution, di mana perkara tersebut adalah terkait perkara dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan Razman Arif Nasution kepada Hotman Paris Hutapea, yang menjadi terdakwa adalah pengacara, yang menjadi pelapornya adalah pengacara. Dan Razman Arif Nasution dibela oleh beberapa pengacara. Nah, salah satu pengacaranya adalah Firdaus Oiwobo, yang kemudian beredar videonya dia naik di atas meja. Heboh satu Indonesia, di TikTok, di YouTube, di Facebook, semuanya beredar. Semua orang tiba-tiba berpikir, wah, pengacara nggak tahu diri, pengacara mau nggak punya etika, pengacara nggak bermoral, macam-macam tuduhannya. Semua fokus ke pengacara yang naik meja. Kemudian dipanas-panasi lagi oleh Hotman Paris Hutapea. Hotman Paris mengatakan, saya akan lapor ke Mahkamah Agung Republik Indonesia, meminta agar seluruh pengadilan di Republik Indonesia menolak Firdaus Oiwobo untuk bersidang, melarang untuk bersidang. Tentu saja pernyataan emosional ini dari Hotman Paris itu kurang tepat. Semestinya Hotman Paris kalau benar-benar ingin melaporkan seorang pengacara atau advokat, dia langsung menyurati atau melakukan pengaduan kepada organisasi advokat tersebut. Kalau kemudian organisasi advokat tersebut kemudian melakukan pemeriksaan atas aduan si pengadu, maka kemudian memecat si pengacara tersebut. Organisasi di mana advokat tersebut bernaung berhak untuk memecat. Tapi berita yang terbaru, diduga Firdaus Oiwobo telah dipecat oleh Kongres Advokat Indonesia. Pertanyaannya adalah, apakah tindakan tersebut kemudian dikatakan melanggar kode etik? Tentu saja dilihat dari kode etik advokat Indonesia, dilihat dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, tentu saja tindakan yang dilakukan oleh yang bersangkutan itu bisa termasuk kategori melanggar harkat dan martabat advokat. Publik tentu bertanya, seharusnya advokat itu apa sih? Advokat berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 adalah seseorang, pasal 1, seseorang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Lalu advokat juga wajib mempertahankan hak dan martabat advokat. Nah, ini hak dan martabat advokat ini seperti apa? Kemarin kalau kita lihat video yang beredar, mereka semua sebenarnya tim pengacara, tim kuasa hukum, penasihat hukum daripada Razman sebenarnya memprotes becusan hakim lah kurang lebih dalam memimpin persidangan, karena setiap apa yang mereka utarakan selalu di-cut oleh majelis hakim, lebih cenderung mengakomodir omongan jaksa, sehingga ini menimbulkan persepsi soal mestinya pengadilan tersebut harus terbuka untuk umum. Tetapi faktanya majelis kemudian mengambil sebuah kebijakan bahwa itu tertutup untuk umum. Menurut keterangan pihak tim pengacara atau bahkan Razman Arif Nasution sendiri mengatakan bahwa semestinya perkara itu terbuka untuk umum. Lalu apa dasarnya mereka memprotes? Dasar pengacara memprotes ada pada pasal 221 Hukum Acara Pidana. Mereka boleh, tim pengacara boleh memprotes. Mereka memprotes, kenapa sih perkara itu sidangnya menjadi tertutup padahal kemarin-kemarin sidangnya terbuka? Tentu saja itu boleh.
tim pengacara Razman atau Razmannya sendiri selaku terdakwa boleh atas permintaan terdakwa atau atas permintaan penasihat hukumnya, bila dipandang perlu, mereka boleh memberikan penjelasan kepada majelis. Dasarnya ada di pasal 221 hukum acara pidana. Boleh pengacara itu protes atau memberikan penjelasan. Nah, inilah kemudian yang membuat kegaduhan. Tapi pertanyaannya, mengapa harus terjadi naik di atas meja? Boleh nggak sih kita naik di atas meja? Tentu saja ini dalam perspektif hukum pidana bisa masuk kategori contempt of court atau penghinaan pengadilan. Di KUHP juga pasal 217, 218 itu tegas. Ada hal-hal yang dihormati dalam pengadilan. Misal kita baca di pasal 217 dan 218. Pasal 217 hukum acara pidana. Hakim ketua sidang memimpin pemeriksaan dan memelihara tata tertib di persidangan. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh hakim ketua sidang untuk memelihara tata tertib di persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat. Kemudian di pasal 218. Dalam ruang sidang, siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. Ayat 2, siapapun yang di sidang pengadilan bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak mentaati tata tertib setelah mendapat peringatan dari hakim ketua sidang, atas perintahnya yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang. Itu bunyi pasal 218 hukum acara pidana. Pertanyaan kemudian, sidang kemarin itu majelisnya sudah lebih dulu masuk, persidangan sudah ditutup, sudah selesai, sehingga terjadi kisruh, sehingga terjadi risu. Razman Arif Nasution protes karena semestinya itu terbuka untuk umum. Lalu dia datang menghampiri Hotman Paris dan menghampiri pun secara baik-baik kok. Dia memegang bahu Hotman. Namun ada dua pihak yang kemudian tiba-tiba datang. Inilah yang kemudian memicu pengacara Razman naik di atas meja. Dalam perspektif pandangan subjektif sah-sah aja dong beliau membela kepentingan kliennya, dalam hal ini membela Razman, sehingga kemudian tidak sadar apakah dia bersikap sadar atau tidak, dia naik di atas meja karena menurut dia kalau harus dia muter kiri dan kanan sangat tidak mungkin, apalagi kursinya kan merapat, sehingga dia terpaksa spontan naik di atas meja. Pertanyaannya, apakah begitu? Apakah harus begitu kita naik di atas meja? Tentu dari sisi kehormatan advokat, menjaga marwahnya tentu tidak layak. Tetapi kalau bicara dalam arti luas soal perilaku advokat, perilaku pengacara-pengacara di Indonesia, hampir semuanya itu menjaga marwah advokat. Saya sebagai pengacara sudah 12 tahun saya jadi pengacara, saya masih bisa mengontrol emosi saya, masih bisa mengontrol protes saya apabila di ruang pengadilan. Lain halnya kalau misalnya di institusi lain, saya bisa mengamuk, bisa emosional. Nah, artinya sebagai seorang pengacara kita wajib menempatkan diri kita pada sebuah keadaan atau pada sebuah kondisi di mana kita harus tetap menjaga marwah kita sebagai advokat. Hotman Paris kemudian menyurati Mahkamah Agung meminta agar pengacara Razman dilarang untuk bersidang di seluruh Indonesia. Ini juga kurang tepat. Seharusnya Hotman yang sudah menjadi pengacara senior, yang katanya 38 tahun menjadi advokat, menyurati organisasi advokat di mana saudara Firdaus Wibowo bernaung. Nah, pada akhirnya kemudian nanti akan dilakukan pemeriksaan etik. Ya, bisa dipanggil si pengadunya, dalam hal ini Hotman, kemudian si teradunya dalam hal ini Firdaus. Tapi apa yang dilakukan Hotman sebenarnya mencerminkan Hotman sebenarnya juga nggak paham banget dengan kode etik. Lapor aja ke organisasinya, bukan membuat pernyataan-pernyataan yang keliru. Pertanyaan, apakah yang dilakukan Firdaus semua harus kita justifikasi bahwa dia benar-benar salah? Tentu tidak kita benarkan seseorang siapapun naik di atas meja. Tetapi kalau soal moralitas, siapa sih yang lebih bermoral?
Ada oknum hakim terima suap, ada oknum pengacara terima suap, ada oknum jasa terima suap. Padahal mereka disumpah oleh jabatannya untuk tidak menerima suap. Tapi faktanya, kasus hukum Indonesia siapa yang paling bermoral? Apakah karena hanya seorang naik di atas meja, lalu kita menjustifikasi dia tidak bertika? Ada pengacara yang joget-joget dansa di klub malam. Ini aspri saya, ini aspri saya. Ini eksploitasionis. Apakah ini juga bermartabat? Apakah ini juga bisa dikatakan tidak menjaga marwah advokat? Meskipun itu terjadi di luar persidangan, dansa-dansa dengan segala macam perempuan yang cantik-cantik. Apakah ini bisa dikatakan juga bahwa pengacara seperti ini bermartabat, menjaga marwah advokat meskipun itu terjadi di luar pengadilan? Tentu saja itu akan menjadi pandangan-pandangan subjektif dari masing-masing orang. Tetapi apapun bentuknya, kita menjadikan pelajaran bahwa kasus ini semoga kedepannya tidak terulang lagi. Kami berharap apa yang terjadi pada persidangan kemarin dalam perkara Razman ini, hakim semestinya juga melihat bahwasanya semua ini ada pemicunya, tidak serta-merta bisa dibebankan kepada mereka yang dianggap menghina pengadilan tersebut. Persoalan menghina pengadilan akhirnya kemudian solidaritas hakim juga sudah berkumpul untuk mengevaluasi kejadian ini. Mereka berupaya untuk melihat situasi ini, apakah ada pelaporan pidana terkait dugaan penghinaan pengadilan atau contempt of court. Tentu saja kalau dalam sisi hukum pidana ini bisa dipidana pasal 503 KUHP. Kita lihat di pasal 503 KUHP, di sini dijelaskan seseorang diancam, pasal 503 KUHP, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 hari atau pidana denda paling banyak Rp225. 1. Barang siapa membuat ingat atau riuh sehingga ketentraman malam hari dapat terganggu. 2. Barang siapa membuat gaduh di dekat bangunan untuk menjalankan ibadat yang dibolehkan atau untuk sidang pengadilan di waktu ada ibadat atau sidang. Pasal 503. Ya tentu saja bisa kalau ini kemudian dibawa ke persoalan pidana. Dan itu ada pemicunya. Sehingga kemudian apa semestinya yang dilakukan? Semestinya dalam perspektif kami, dalam perspektif saya pribadi, ayo dipanggil secara privat supaya dinasihatin bahwa tidak semestinya berbuat begitu, sehingga ini menjadi pelajaran bagi semua advokat di seluruh Indonesia ataupun calon-calon advokat. Kalau kita bicara moralitas, siapa sih yang paling bermoral di Indonesia ini? Banyak kok oknum-oknum hakim brengsek kemudian ditangkap, banyak oknum-oknum polisi, banyak oknum-oknum jaksa, banyak oknum penegak hukum lainnya. Mereka melanggar sumpah jabatannya, terima duit suap. Apakah mereka bermoral? Kan tentu saja tidak. Mereka juga bajingan apabila kemudian mereka terbukti melanggar sumpah jabatan yang menerima suap. Karena itu dari kejadian ini semestinya hakim tentu saja menegur secara lisan maupun tertulis. Tidak perlu dibesar-besarkan karena mungkin saja beliau hilaf, yang bersangkutan hilaf, sehingga tidak bisa mengontrol emosinya, sehingga terjadilah seperti peristiwa di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada persidangan tersebut. Moral, etika dasar moral sudah menjadi pertanyaan manusia sejak sejarah peradaban itu ada. Tetapi apakah kita wajib menjustifikasi? Kita belajar dari kasus-kasus yang terjadi di muka publik. Misalnya dalam kasus seorang penceramah kemudian dianggap menghina seorang penjual minuman, itu juga terjadi. Tetapi kemudian ramai-ramai orang menjustifikasi, menghukum secara hujatan kepada si pendakwah tersebut. Saya pikir ini juga berlebihan. Karena itu kami berharap bahwa pengadilan seluruh Indonesia tidak perlu melarang advokat yang bersangkutan untuk bersidang, tetapi wajib menasihatinya, memberikan teguran tertulis untuk tidak mengulanginya lagi. Dan kepada advokat yang merasa paling bermoral, yang suka joget-joget dansa,
yang suka menganggap dirinya paling hebat, udah pengalaman puluhan tahun, saya pikir juga tidak tepat kalau kemudian diprovokasi untuk memberikan surat kepada seluruh pengadilan Indonesia, menyurati Mahkamah Agung supaya yang naik meja tersebut dilarang bersih. Saya pikir kurang tepat, karena budaya kita memang budaya yang saling menghargai. Ayo beri peringatan yang baik, yang bijaksana, karena ini menyangkut juga kehidupan orang lain, profesi orang lain. Mungkin saja yang bersangkutan hilaf. Sekali lagi, jadi pelajaran bagi semua, bagi kawan-kawan, bagi sarjana hukum yang berencana mau jadi advokat untuk selalu mengontrol emosi dimanapun. Saya kalau bicara emosi, paling emosi di antara rekan-rekan saya yang lainnya, tapi saya juga melihat konteksnya, melihat tempatnya. Semoga menjadi pelajaran dan kepada pengadilan seluruh Indonesia, ayolah semua kita berbenah diri, tidak hanya advokat, tidak hanya polisi, tidak hanya jaksa, tapi hakim juga mestinya mendengarkan apa yang diutarakan oleh para advokat atau penasihat hukum atau pengacara yang bersidang, apabila itu kemudian demi kepentingan pembelaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas hukum.